Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 2. Petaka Ilmu Hitam. Bab 13. Satu sosok terlihat keluar dari semak-semak, dengan langkah yang terseok-seok. Soma dan Gajah Seto memperhatikan kedatangan orang ini dengan waspada. Kira-kira 10 langkah sebelum sampai, orang yang baru datang ini tiba-tiba jatuh tersungkur. Soma dan Gajah Seto saling berpandangan. Mereka menunggu sesaat. Setelah dirasa aman, keduanya segera mendekat. Gajah Seto berjongkok, dan membalikkan badan orang tersebut. "Sudah mati?" ujar Gajah Seto setelah memeriksa hidung dan nadi. Soma memasang wajah tegang, samar-samar, "Aku masih merasakan adanya ancaman. Sebaiknya, kita bawa menjauh dulu. Nanti di tempat yang aman, baru kita periksa." Gajah Seto mengangguk. Ia segera memanggul jenazah itu di pundaknya. Lalu mengikuti Soma yang mundur, menuju bantaran sungai di belakang. Setelah sampai di tempat yang dirasa aman, Soma meminta Gajah Seto untuk kembali menyalakan obor. Dengan bantuan cahaya obor, barulah wajah dan keadaan jenazah ini dapat terlihat dengan jelas. "Menurutku, usianya mungkin baru menjelang 20, komentar Soma setelah memperhatikan wajah jenazah. Soma memeriksa mulut. Tak ada gigi yang tanggal akibat hantaman. Leher jenazah juga tak ada bekas sayatan atau tebasan pedang. Gajah Seto memeriksa kaki jenazah ini. "Kakang, lihat ini." Soma mendekatkan obor. Sepertinya lubang pada jempol kiri ini baru. Begitu pula dengan jari manis kaki kanan yang terpotong ini. Saat melihat bentuk potongannya, kening Soma mau tak mau agak mengernyit. "Apakah dipotong dengan pisau atau gunting?" tanya Gajah Seto. Soma menggeleng. "Kurasa bukan. Kalau dengan benda tajam seperti itu, potongan uratnya pasti terlihat lebih lurus dan halus. Ini lebih seperti..." Soma menghentikan ucapannya. Ia menoleh pada Gajah Seto dan melanjutkan, "Ini lebih seperti ditarik sampai putus." Gajah Seto begidik mendengarnya. Orang gila seperti apa yang melakukan hal sadis begini? Soma mengangguk. "Coba kita balik jenazah ini." Keduanya lalu membalikkan jenazah. Soma makin mendekatkan obor dan meminta Gajah Seto untuk memeriksa lebih detail. "Kakang, lihat ini. Di bagian belakang kepala, ada lubang sebesar ibu jari." Soma menyerahkan obor dan membungkuk untuk memeriksa. Setelah terdiam sesaat, ia mengangguk berkali-kali dan menghela napas berat. Luka yang di belakang ini mengarah langsung ke otak. Kasihan sekali pemuda ini. Gajah Seto bertanya, "Sekarang bagaimana?" Soma kembali berpikir. Setelah itu, ia berkata, "Sekarang, kita kuburkan dulu jenazah ini." Melihat dari pakaiannya, dia sepertinya penduduk dusun biasa, kan? Nanti, setelah mencapai dusun, kita akan mencari informasi tambahan tentang orang ini. "Baik," jawab Gajah Seto. Ia segera bergerak, mencari tempat yang kira-kira cocok untuk membuat liang lahat. Setelah ketemu, ia menancapkan obor di atasnya. Kemudian, Soma dan Gajah Seto bersama-sama menggali tanah dengan kayu dan bambu yang sudah mereka papas. Setelah dirasa cukup, keduanya memasukkan jenazah ke liang lahat dengan hati-hati. Gajah Seto memperhatikan wajah jenazah itu sekali lagi. Ia kembali mendesah karena merasa kasihan, dan mulai menimbun liang lahat itu dengan tanah. Setelah selesai, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan.
Pagi ini matahari sedikit tertutup awan. Satria memandang ke arah langit. Ia berpikiran, mungkin siang atau sore hari akan turun hujan. Sang pemuda masih memikirkan pertarungannya semalam. Ternyata, masalahnya memang tidak sederhana. Jika yang dihadapi adalah manusia biasa, tentu Satria akan mudah saja menghabisi mereka. Namun, penjaga semalam itu bahkan dapat kembali menyambungkan tangan yang putus. Dengan kata lain, ada kemungkinan, tak peduli bagian manapun yang terluka, selalu dapat dipulihkan. Pada saat ini, Satria melihat Asih sudah kembali. Gadis kecil itu terlihat sangat bersemangat. "Sudah berapa putaran?" tanya Satria. "Sudah 15, jawab Asih mantap. Satria melompat dari gubuk dan mendarat tepat di depan Asih. "Hari ini akan kuajari kau jurus naga yang pertama," ujar Satria seraya tersenyum. Asih terkejut, apa? Bukankah kakak bilang aku harus memantapkan dasarku dulu?" Satria menjawab, "Aku berubah pikiran. Aku khawatir nanti akan terlalu sibuk, hingga tak sempat mengajarimu. Lagi pula, kau cukup berbakat. Dasar-dasarmu sudah lumayan bagus." Asih menangkupkan tangan, "Terima kasih, kakak." Satria mengambil posisi di hadapan Asih. Sang pemuda berdiri sebentar lalu memasang kuda-kuda. Setelah itu, ia berkata, "Jurus naga pertama ini adalah naga kecil mengamuk. Jurus ini memanfaatkan 5 anggota tubuh untuk menyerang, yaitu cakar, tinju, siku, lutut dan kaki. Gerakannya juga sederhana, tapi, jika kau menguasai 5 gerakan ini dengan baik, kau sudah punya cukup kemampuan untuk menjaga diri dari para pesilat tingkat 2. Perhatikan baik-baik." Satria lalu mempraktekkan gerakan dari jurus naga kecil mengamuk. Gerakan pemuda ini terlihat lembut tapi mantap. Rambutnya yang panjang terjuntai ke sana kemari, membuat yang melihatnya berpikir bahwa sang pemuda sedang menari. Asih memperhatikan gerakan Satria dengan seksama. Mata gadis ini berbinar-binar. Ia begitu terpesona dengan gerakan-gerakan tersebut. Kurang dari setengah pembakaran dupa, Satria mengakhiri pertunjukannya. Ia menoleh pada Asih. "Sekarang coba kau praktekkan." Asih mengangguk. Ia berdiri lurus, memasang kuda-kuda, lalu mulai meniru gerakan yang tadi ia lihat. Sang gadis kecil dapat melakukan 3 gerakan pertama dengan lancar. Adapun gerakan keempat dan kelima, sang gadis mulai tersendat. Satria membimbing dengan sabar. Ia juga telaten meluruskan gerakan-gerakan yang kurang tepat. "Saat kau meninju, pastikan tenagamu mantap dan padat. Di hatimu tak boleh ada keraguan sedikitpun. Hal ini akan membuat kepalan tanganmu jadi lebih berat." "Baik," jawab Asih. Kemudian, ambil napas panjang setiap awal gerakan, tahan, dan hembuskan saat mengakhiri gerakan. Itu akan memaksimalkan paru-parumu, sekaligus dapat melatih tenaga dalammu," ujar Satria lagi seraya memperbaiki posisi kaki murid kecilnya ini. Tak terasa, 1,5 pembakaran dupa telah berlalu. Satria memutuskan bahwa waktu latihan sudah berakhir. Matahari sudah sepenggalah, waktunya untuk beristirahat. "Besok, kau terus ulangi gerakan-gerakan tadi sampai betul-betul terpatri dalam ingatanmu." "Baik, Kak. Terima kasih atas bimbinganmu hari ini," ujar Asih seraya membungkuk. Satria bertanya lagi, "Hari ini kau mau makan apa?" Asih berpikir sebentar, baru menjawab, "Aku ingin makan ikan bakar." "Oke, ayo kita tangkap ikan," ajak Satria seraya tersenyum. Keduanya segera pergi ke arah hulu sungai. Di sana, airnya lebih tenang dan sedikit lebih dalam.
Di tempat seperti itulah biasanya ikan cenderung berdiam. Apa Mak Lontar bilang mau makan sesuatu hari ini? Tanya Satria. Asih menggeleng, nenek tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, nenek masih tidur. Oh ya, tumben sekali, komentar Satria. Katanya nenek kecapean setelah hampir semalaman menaburkan garam jampi di sekitar gubuk kita. Jawab Asih seraya mengangkat bahu. Alis mata Satria terangkat. Oh, pantas saja. Saat fajar tadi, aku melihat ada banyak bubuk putih di sekitar gubuk dan hutan sekitar. Kuharap Mak Lontar tidak memaksakan diri terlalu keras. Bagaimanapun, usianya sudah tua, dan tiap hari dia berpuasa. Asih mengangguk. Keduanya terus berjalan menuju hulu sungai sambil membicarakan hal-hal sepele. Sesekali, Satria memberikan serangan kejutan dengan pukulan ringan untuk melatih refleks murid kecilnya ini. Sementara itu, Soma dan Gajah Seto sudah berhasil masuk ke dusun. Demi mengumpulkan informasi, Soma menganjurkan agar Gajah Seto tidak langsung menemui keluarganya. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai pendatang dari dusun lain. Saat ini, Soma mengambil nama Setio, sedangkan Gajah Seto bernama Gambas. Saat keduanya tengah berjalan memasuki dusun, tak sengaja Soma melihat ada seorang pria tua kurus yang tampak kesulitan dalam membawa beberapa tumpuk jerami dan daun kelapa kering. "Pak Tua, mari saya bantu," ujar Soma dengan ramah. Pria tua itu menoleh. Awalnya ia agak curiga, namun saat melihat penampilan biasa dari dua pemuda di hadapannya, pria tua itu tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, anak muda," ujar pria tua itu. Soma dan Gajah Seto berbagi beban. Sebetulnya, bagi prajurit seperti mereka, beban yang dibawa pria tua ini sama sekali tak ada artinya. Namun, jika Soma membawa beban itu dengan mudah sendirian, ia khawatir akan terlalu menarik perhatian. "Anak muda ini siapa? Dari mana dan ada urusan apa?" tanya pria tua seraya memimpin jalan. Soma menjawab, "Namaku Setio dan ini saudaraku, namanya Gambas. Kami dari Dusun Menur. Jaraknya dari sini cukup jauh. Sekitar 4 hari dengan menumpang kuda. Kebetulan, kami ada sedikit urusan keluarga di sini. Namun sayang, kami agak sulit untuk memberitahu Pak Tua tentang urusan keluarga kami ini." Pria tua itu mengernyit, "Urusan keluarga. Apakah maksudmu ada keluargamu yang saat ini berobat ke Mbah Sapyar? Karena orang sakit itu harus dirawat, kalian jadi terpaksa harus menginap." Begitu. Soma dan Gajah Seto berpandangan. Meski tak mengucapkan sepatah kata pun, tapi keduanya saling memahami. Gajah Seto berkata, "Pak Tua memang bijak. Karena Pak Tua dapat menerkanya dengan benar, kami tidak bisa lagi menyembunyikannya." Pria tua itu melambaikan tangan, "Haish, aku bukan orang bijak, tapi hal-hal seperti ini sering terjadi di dusun kami. Terutama, sejak kedatangan maksudku, Mbah Sapyar." Untuk sesaat, perubahan pada wajah pria tua itu tertangkap oleh pandangan Soma dan Gajah Seto. Keduanya pun saling melirik. Soma memutuskan untuk melakukan uji coba. "Pak Tua, sebetulnya, saya dan saudara saya ini keberatan dengan keputusan keluarga besar untuk datang ke sini. Saya berpandangan, masih ada hal yang lebih tepat untuk diambil, kan? Tapi apa daya, kami hanya pemuda. Tak bisa bersuara banyak." Soma adalah orang yang cerdas. Kalimat yang dilontarkannya sangat umum. Tidak ada informasi khusus yang bisa ditangkap dari susunan kata-katanya. Ini memang disengaja, sebab Soma hanya mengikuti alur, sehingga, apapun tanggapan pria tua ini,
itulah yang jadi informasi khususnya. Benar saja, pria tua itu memakan umpannya. Berarti keluargamu itu bodoh. Jika memang ada yang sakit parah, seharusnya datang ke tabib. Bukan ke si Sapyar si penipu itu. Alis mata Soma terangkat. Dia telah mendapatkan satu nama. Sapyar. Seharusnya, setelah ini akan jadi lebih mudah, kan? Gajah Seto ingin mengatakan sesuatu, namun Soma memberi isyarat untuk diam. Ini adalah tindakan yang tepat. Soma memang berpengalaman dalam jaringan telik sandi. Jika mereka terlalu banyak mengorek, bukankah itu akan mengundang kecurigaan? Seorang telik sandi harus dapat bersikap sabar. Maju selangkah demi selangkah. Pak Tua, sebetulnya kami mungkin harus tinggal sekitar 2-4 hari. Apakah Pak Tua punya tempat kosong untuk kami? Tanya Soma. Pria tua itu tak langsung menjawab. Gajah Seto buru-buru berkata, tentu saja, kami tidak bermaksud untuk menumpang gratis. Kami akan membayar uang sewa. Soma juga langsung menimpali, benar. Saya juga akan memanfaatkan beberapa hari ini untuk membujuk keluarga saya yang sakit agar segera pulang dan berobat ke tabib di kota raja saja. Mendengar ucapan terakhir Soma, pria tua itu akhirnya mengangguk-angguk. Baiklah, jika itu maksud kalian, aku akan menyewakan sebuah gubuk kecil di belakang rumahku. Di sana cukup untuk istirahat 2 orang. Kakusnya tidak ada, tapi kalian tak perlu khawatir, karena di belakangnya ada sungai kecil. Karena kalian sudah membantuku, harga sewanya murah saja. Terima kasih, Pak Tua, ujar Soma dan Gajah Seto berbarengan. Pria tua itu mengangguk. Mereka bertiga terus berjalan. Setelah melewati sebuah tikungan, ketiganya berjalan lurus ke arah barat. Siang ini awan hitam tampak bergulung-gulung di langit. Angin dingin juga mulai berhembus. Tak lama kemudian, hujan turun mengguyur dusun Sukaasri. Satria berlari-lari kecil menghindari terpaan hujan. Pemuda ini baru selesai menangkap beberapa ekor burung puyuh. Saat hendak menjual sebagiannya ke dusun, hujan sudah keburu turun. Sang pemuda melihat ada sebuah pondok kecil di pinggir jajaran kebun pisang. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke sana untuk berteduh. Hujan ini deras sekali. Untung ada pondok kecil seperti ini. Batin Satria dalam hati. Sang pemuda kemudian meletakkan bawaannya dan mengambil posisi untuk duduk bersandar. Ia baru hendak bersantai saat tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Sang pemuda duduk menegakkan badan dan bersikap waspada. Apakah si Sapyar itu mengirim orang aneh lainnya? Pada saat ini, sesosok wajah muncul di hadapannya. Bola mata Satria membesar. Kau. Satria melihat Merona tengah berdiri di hadapannya. Sebagian baju gadis itu tampak basah karena hujan. Di tangannya, terdapat setandan pisang yang sudah matang. Tuan. Merona juga terkejut melihat keberadaan Satria di sini. Sang gadis melirik dan mendapati bahwa di tempat ini tak ada orang lagi selain mereka berdua. Melihat sang gadis tampak ragu-ragu, Satria tahu diri. Ia segera bangkit dan berkata, Nona, silahkan berteduh di sini. Aku akan keluar dan mencari tempat lain. Merona ingin mengatakan sesuatu, tapi Satria sudah berlari keluar. Sang gadis hanya memandang kepergian Satria dengan tatapan tak berdaya. Di seberang sana, Satria berlari cepat menuju ke jajaran pohon pisang. Menggunakan tangannya, sang pemuda merobohkan 5 pohon, menjajarkannya sedemikian rupa, lalu memanfaatkan daunnya untuk membuat atap. Setelah itu, sang pemuda menggeser beberapa batu berukuran seekor kambing untuk dijadikan alas.
Tak perlu lama, dekorasi dadakan Satria selesai. Pemuda itu tampak duduk sambil menguap beberapa saat. Kemudian, seakan sedang santai, ia tidur-tiduran sambil menekuk kaki. Tanpa sepengetahuan sang pemuda, Merona diam-diam memperhatikan semua itu dengan tatapan rumit. Setelah pembakaran 2 dupa, hujan mulai mereda. Sekarang hujan tinggal gerimis bercampur angin saja. Satria yang sedang asyik rebahan kaget melihat Merona berlari kecil menuju ke arahnya. Refleks, sang pemuda segera berdiri, mengambil selembar daun pisang, dan memayungi gadis itu. "Kenapa kau kesini?" tanya Satria prihatin melihat sebagian baju Merona yang jadi kebasahan. "Burung puyuh yang tuan tangkap. Sebagian kulihat sangat menggigil karena kedinginan. Bagaimana kalau mati?" ujar gadis itu seraya menyerahkan burung tangkapan Satria. Satria mengambil burung puyuh itu dan memeriksanya. Benar juga, ada 2 ekor yang sudah tinggal menunggu ajal. Setelah terdiam sesaat, Satria berkata sambil garuk-garuk kepala. "Namamu Merona, kan? Apa kau tertarik untuk makan burung puyuh panggang?" Mendengar tawaran ini, Merona buru-buru mengangguk. "Kebetulan, aku juga belum makan. Tapi, dari mana kita mendapatkan api?" Satria mengibaskan tangan, "Jangan khawatir. Aku selalu membawa batu api kemana-mana." Satria dan Merona segera bekerja sama. Mereka menyusun beberapa batu, mengambil jerami kering dari pondok, mematahkan beberapa batang bambu dan mulai menyalakan api. Ternyata, proses menyalakan api tidak mudah. Karena sempat tertimpa hujan, batu api Satria jadi agak basah. Beruntung, sang pemuda memiliki kemampuan tapak geni, sehingga api dapat dinyalakan. Sepembakaran setengah dupa kemudian, burung panggang sudah siap untuk disantap. Satria memberikan burung yang kecil untuk Merona, dan mengambil yang besar gemuk untuk dirinya. Merona menatap dengan sedikit tak puas. Ia membatin, bukankah biasanya pemuda akan memberikan bagian yang terbaik pada seorang gadis? "Apa?" tanya Satria tak bersalah seraya menggigit burung bagiannya. "Kau ini anak gadis, jangan terlalu banyak makan. Nanti badanmu gendut." Merona menatap tak berdaya. Tanpa berkata-kata lagi, ia mulai memakan bagiannya. Saat mulai mengunyah, alis mata Merona terangkat sebelah. Enak juga, bahan apa yang tadi dicampurkan oleh pemuda ini? Batin sang gadis seraya melirik. Sepembakaran 2 dupa kemudian, hujan benar-benar sudah berhenti. Ritual makan juga sudah selesai. Satria dan Merona bersiap untuk kembali ke tempat masing-masing. Namun, kurang ajar, apa-apaan ini? Seseorang muncul dengan ekspresi garang. Bersambung.